Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua beserta jajaran pengurus, yang saya hormati, saya cintai seluruh ibu-ibu, keluarga besar Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang insya Allah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur malam hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan yang terbaik. Saya lihat ini semuanya wajahnya cerah-cerah, semangat-semangat, fresh-fresh, walaupun masih nampak ada beban kehidupan. Mudah-mudahan berkah dari pertemuan ini kita semua diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya. Tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Dan kapanpun nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, Allah ini punya rahasia yang sampai kiamat pun tidak pernah dibeber kepada kita. Dan rahasia itu sejak 4 bulan dalam kandungan itu sudah ditetapkan Allah. Yang pertama adalah umurnya, yang kedua adalah jodohnya, yang ketiga adalah rizkinya. Urusan 3 ini kita tidak bisa milih. Jadi Allah itu saat 4 bulan kita di perut ibu ditiupkan ruh, dan kemudian ditetapkan dengan 3 ketetapan ini. Kita tidak bisa milih bakal umur berapa, nanti jodoh kita siapa, rizki kita itu takarannya seberapa, itu tidak bisa milih. Tidak ada ilmu yang bisa melakukan pendekatan itu. Kita hanya berusaha bagaimana caranya sehat supaya umurnya panjang. Padahal urusan mati tidak ada hubungan dengan umur. Tidak ada rumus mati itu harus nunggu tua dulu, enggak ada. Malah akhir-akhir ini yang banyak meninggal itu usia muda-muda, di bawah 40 tahun. Jadi alhamdulillah yang di atas 40 tahun aman. Tidak juga umur itu punya rumus harus sakit dulu, enggak. Banyak orang yang sakit sudah menaun, enggak mati-mati. Enggak sakit, mati. Ajal itu pun tidak menunggu orang harus miskin dulu atau bangkrut dulu, tidak. Inilah yang disebut dengan rahasia Allah, dan kehidupan ini tidak bisa milih. Saya duduk di hadapan ibu-ibu juga bukan pilihan saya. Ini sudah pilihan Allah. Saya tidak bisa menolaknya. Kalau Allah sudah menetapkan, saya tidak bisa menolaknya. Kalau Allah sudah tidak menetapkan, saya pun tidak bisa membantahnya. Sebenarnya jam 8 ini saya harus ketemu Pak Jokowi, tapi saya tinggal ke Raudhatul Jannah. Bukan Jokowi Dodo, tapi Jokowi Bowo. Ibu-ibu sekalian, kalimat ketetapan umur ini oleh Allah disebut di dalam Al-Quran. Salah satunya surat Fatir, surat sebelum Yasin, ayat ke-11. Di sana Allah Ta'ala menyebutkan, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Kalau ada yang bawa mushaf, itu di surah Fatir ayat ke-11, tapi di bagian akhir dari ayat itu. wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, dan tidaklah kami panjangkan umur seseorang
Wala yunqasu, dan kita tidak pendekkan umur seseorang illa fi kitab, kecuali sudah ditulis dalam kitabnya di Lauh Mahfud. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Jadi kalau Bu Muzaki itu nanti umurnya berapa itu sudah ada ketetapannya. Ibu-ibu Raudhatul Jannah itu sudah ada ketetapannya. Dan kalau sudah ditetapkan di ayat yang lain, Al-A'raf 34, likulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. Kalau sudah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Makanya kalau panjenengan doa panjang umur, kalau dilihat dari jumlah tidak ada gunanya. Wong ayatnya jelas. Dua ayat ini mewakili bahwa umur itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustadz, katanya kalau orang itu senang silaturahmi akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan rizkinya, kan begitu ya Bu? Katanya Nabi, man arada ayyutila umrohu wa yabsuta rizqahu falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka sambung silaturahim. Loh katanya dengan silaturahim bisa panjang umur, tapi katanya ayatnya kalau sudah ajal datang tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ini yang benar siapa? Yang benar ayatnya atau yang salah hadisnya? Atau yang benar hadisnya, yang salah ayatnya? Atau yang salah yang membaca? Jawabannya Bu, bahwa semua urusan agama itu tidak ada hubungan dengan jumlah. Jadi yang dimaksud panjang umur untuk silaturahim adalah berkah. Jumlah umurnya tetap, tapi berkahnya ditambah sama Allah, manfaatnya ditambah sama Allah. Ayah saya ini wafat di usia 63 Ibu, usianya Nabi. Ibu saya itu juga di usia 63. Kalau umur itu dilihat dari genetik, maka saya juga akan wafat di usia itu. Tapi kan nggak ada dalil mengatakan bahwa umur itu harus nyontok orang tua. Oh, kadang-kadang orang tuanya masih hidup, anaknya meninggal duluan. Kakek neneknya masih hidup, cucunya meninggal duluan. Di daerah Wisma Permai ada nggak? Ada. Kemarin baru takziah saya. Anaknya meninggal dunia, bapaknya masih sehat, segar bugar. Saya takziah itu bilang, Ustadz kok enggak saya dulu yang dipanggil sama Allah, kenapa kok anak saya dulu? Saya batin, kalau saya malaikat Israel Pak, saya main dulu, saya dulukan, wis tuwek sampean. Tidak bisa kita memilih masalah umur. Nah ibu-ibu sekalian, kemudian ada orang mengira bahwa kebaikan seseorang itu dilihat dari panjang pendeknya umur. Ini juga salah. Salah. Kalau memang kebaikan dan keburukan seseorang itu dilihat dari panjang pendeknya umur, mestinya yang paling berhak panjang umur itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya Nabi Muhammad itu 63 tahun, Pak Bu. Saya yakin mungkin di antara ibu-ibu yang hadir ini ada yang umurnya melebihi umur Nabi Muhammad. Betul enggak? Terus saya tanya, kalau Anda umurnya melebihi Nabi Muhammad, apakah Anda lebih baik daripada Nabi Muhammad? Enggak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan sejelek-jelek manusia itu panjang umurnya, jelek amalnya. Orang baik panjang umur, orang jelek panjang umur. Jadi bukan panjang pendeknya yang membuat dia baik atau tidak, tapi amalnya. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan begini Bu, inna ajala ummati ma baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70. Usia umur Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Dan beliau mengatakan usia umatnya itu harus menyesuaikan usia nabinya. Dulu ada umat itu usianya 1200 tahun karena nabinya usianya 1200.
Ada umat itu yang usianya 950 tahun, ada yang 250 tahun, ada yang 300 tahun. Lah kita terlanjur menjadi umatnya Nabi, harus mengikuti umurnya Nabi antara 60 sampai 70. Ibu-ibu, kabar gembira bagi kita yang umurnya di atas 70 tahun, yang di atas umurnya Nabi Muhammad, berarti panjenengan disayang Allah. Tapi nikmat dunianya dicabut sedikit demi sedikit. Disayang Allah, kompensasinya nikmat dunianya dicabut sedikit demi sedikit. Apa Ustadz? Satu, nikmat kekuatan tenaga dan otot. Di atas 70 tahun tenaga sudah mulai melemah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua akan berjalan ke arah sana. Makanya urusan tua nggak usah minta kepada Allah, mesti dikasih, Bu. Ya Allah, tuakan diriku, nggak usah tuwek-tuwek dewe. Nikmat otot diambil sama Allah. Dulu usia 30 tahun lari cepat bisa, Bu. Sekarang 80 tahun, ayo melayu sampean. Lak ndelungu. Kami sebagai laki-laki dulu waktu 40 tahun 30 tahun gendong istri itu kuat, Bu. Walau istrinya gemuk kuat. Nanti usia 80 tahun ojok gendong bojone. Nggawa sandal jepite lo gemeter. Lugur. Antara syaraf dengan ototnya nggak nyambung. Disayang Allah tapi nikmat dunianya dicabut. Yang kedua, nikmat pandangan mata. Di atas usia Nabi Muhammad 70 tahun sudah mulai burem, Bu. Lihat apa-apa nggak jelas. Ana kancane liwat, sapa Mbak? Kon niku sapa ya? Sapa? Gak jelas. Tapi ndelok dhuwit jelas. Kulinan soalnya. Yang paling parah nikmat daya ingat, Bu. Katanya orang waru, pikun. Lah ya kudung iku wis digawe, digoleki ya. Endi kudungku? Endi kudungku? Lah iku digawe, Mbah. Oh iya sih, lali aku. Kadang-kadang pikun masalah mangan, Bu. Wis mari mangan jare durung mangan maneh. Sampun dahar Mbah durung mangan maneh. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk berdoa minta panjang umur. Tapi mintalah berkah umur. Ibu-ibu tahu, orang yang gemar minta panjang umur itu dikategorikan Allah apa dalam Quran? Dikategorikan apa? Satu, orang yang musyrik dan orang munafik. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah, dan sungguh kamu akan menemukan orang yang tamak terhadap dunia. Cinta dunia, saking cintanya sampai tamak. Siapa mereka? Wa minal ladzina asyraku, yaitu orang-orang yang musyrik. Orang yang minta panjang umur artinya orang yang tidak mau mati. Dan orang yang tidak mau mati artinya orang yang tidak yakin kepada Allah. Nanti setelah ini yakin akan takut semua kalau minta panjang umur. Pertama, orang yang terlalu cinta terhadap dunia pasti mintanya panjang umur asli, Bu. Karena tidak mau kehilangan dunianya. Dan apa kata Allah berikutnya? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka menginginkan agar umurnya dipanjangkan sampai alfasanah. Apa alfasanah? 1000 tahun. Jadi orang panjang umur itu begini, Bu, kalau mau jujur-jujuran, ya Allah panjangkan umurku agar aku tidak kehilangan rumahku, tidak kehilangan hartaku. Kan begitu. Makanya nggak boleh ibu-ibu minta panjang umur, nggak boleh. Saya setiap kali diundang ada tasyakuran ulang tahun, saya datang, Bu. Saya bukan termasuk ulama yang saklek, yang tidak memperbolehkan ulang tahun. Saya boleh ulang tahun, niatnya tasyakur, niatnya doa bersama, niatnya sedekah, silahkan. Saya datang kalau diundang. Nek gak diundang ya gak teko, isin lah kula. Tapi saya rubah. Kalau ada nyanyian di sana, ada namanya
panjang umurnya, panjang. Saya ubah berkah umurnya, berkah umurnya. Padahal panjang itu kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu ammar. Kalaulah dia dipanjangkan umurnya, tidak membuat dia semakin baik. Pancet, Bu. Ayo jujur-jujuran, ibu-ibu kalau panjang umur pernah minta panjang umur enggak? Pernah minta? Atau setiap kali minta panjang umur? Oke, yang biasa minta jawab pertanyaan saya. Kalau minta panjang umur minta berapa? Itu kan? Enggak jujur kan? Enggak bisa kan jawabnya? 100 tahun? Kurang? 200? Enggak apa-apa, ngomong aja, nanti saya bantu nego ke Allah. Bu, kalau minta urusan angka, Anda enggak jujur. Pernah minta panjang umur? Pernah. Minta berapa? Nggak bisa jawab. Lah kalau nggak bisa jawab, kenapa nggak dirubah berkah umur saja? Ibu, kalau ada orang umur 50 tahun dan 100 tahun, tapi kegiatan hidupnya sama, bedanya apa? Mangan turu tangi ngising, mangan turu tangi ngising, terus begitu saja. Lah buat apa panjang umur ngebek-ngebek WC sampai entah beras saya. Ya Allah, Ibu, kalau memang panjang umur berkah, pendek umur berkah, selesai. Masya Allah. Ada orang sekarang itu, Bu, yang takut kalau tua, takut banget, Bu. Padahal Masya Allah, sehingga perawatan, skincare, ya, beli alat-alat apa sehingga dia itu seolah-olah nggak tahu. Demi Allah, secanggih apapun alat Anda, semahal apapun obat yang Anda konsumsi untuk menahan Anda tua, gagal. Cepat atau lambat, tua pasti akan datang. Saya punya tips supaya Anda awet muda. Gampang, nggak usah biaya, murah. Jangan lepas jilbab. Jangan lepas jilbab, satu. Dan jangan lepas masker. Sudah, insya Allah awet muda, Bapak. Karena jilbab itu menutupi uban dan masker menutupi keriput. Coba nanti, wis ojo dicoplok kerudung sampean, Bu. Ojo dicoplok masker sampean. Terus jajero ambek anak sampean lak padha umure. Nggak bisa, Ibu. Saya menyarankan, Bu. Kenapa kita terlena dengan kehidupan dunia? Yang namanya tua cepat atau lambat akan tua. Yang tidak bisa tua itu di surga. Kenapa kita tidak memperjuangkan surganya saja? Nanti, Bu, maaf ya, ini sekedar cerita di Al-Quran bahwa di surga itu ada kelebihan. Yang pertama adalah tidak bisa tua. Tidak bisa tua. Jadi di surga itu, Bu, umur tetap. Umurnya ibu-ibu nanti 25 semua. Tidak akan berubah. Tidak akan tua di surga itu selama-lamanya. Sudah. Kejar ini, Bu, kejar. Ya, kejar. Tingginya juga sama. Yang berubah apa, Ustadz? Yang berubah itu, maaf ya, Bu, berat badan dan tinggi badan. Jadi nanti berat badannya akan berubah, tinggi badannya juga akan berubah, umurnya juga akan berubah. Yang mungkin ini fish di wajah ini yang nggak berubah, supaya saling bisa mengenali. Cuman sedikit dirubah sama Allah, lebih glowing, Bu, lebih cantik. Tapi maaf, gesturnya sama. Jadi supaya panjenengan ketemu dengan kawan-kawan pengajian begini, iso nyopo. Ya Allah, Mbak, sampean iya aku, alhamdulillah ya, Mbak. Jadi masih bisa mengenali satu sama lain. Nek dirubah total, Bu, yuk gak iso kenal sama sapa, Mbak. Tapi ingat, umurnya tetap muda semua. 25 ndak akan tua-tua, Bu. Tingginya itu tinggi sekali. Tingginya itu katanya seperti Nabi Adam alaihissalam, 30 meter, Bu, nanti, Bu. Semua jamaah-jamaah ini akan modot semua nanti di surga. Itu ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, itu berlaku untuk suami saya juga, tingginya 30 meter. Iya, Bu, kalau suami istri masuk surga semuanya rata 30 meter. Boleh tanya, Pak Ustadz? Iya, silakan, Bu. Maaf, kalau tingginya 30 itu itunya berapa meter, Pak Ustadz? Mungkin yang dimaksud itu jendiannya, Bu, ya. Lah saya kan jawab, Ibu mohon jangan tanya terlalu dalam, itu sudah ada panitianya sendiri. Jadi kalau tingginya 30 meter otomatis yang lain menyesuaikan, kan begitu, kan nggak mungkin tingginya itunya cuma setengah senti, kan nggak mungkin.
Dan ingat, berat badan ideal. Berat badan ideal. Ini kalau bukan Raudhatul Jannah nggak saya ceritakan loh Bu, sungguhan. Berat badannya itu langsing semua. Makanya saya mohon ibu-ibu gemukkan mumpung di dunia. Kalau panjenengan nanti masuk surga, di dunia langsing, di surga langsing, Anda akan menyesal kalau langsing. Enggak, saya hanya menghibur yang gemuk-gemuk aja itu. Ya Allah. Berkah umur ya Bu, berkah umur. Kenapa kita harus mencari itu? Panjang. Untuk apa panjang? Enggak ada, kegiatannya juga sama. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipanggil oleh Allah di usia yang paling produktif. Yang paling produktif. Usia paling produktif itu usia 60 sampai 70. Nanti saya jelaskan filosofi usia Bu ya. Angka 60 tolong dicatat, angka 70 dicatat. Tapi saya ingin kembali kepada bagaimana fase kehidupan kita. Tadi ada ibu panitia, ibu pengurus mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, ini rata-rata usianya di atas usia 45 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ini sebuah kejujuran dari seorang pengurus pengajian. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu menghadiri pengajian karena usianya di atas 40, hadiri pengajian yang simpel-simpel, yang enak-enak, yang menyenangkan hati. Jangan terlalu serius. Ya, apalagi mohon maaf kalau sudah di atas 40 tahun, jangan dikasih pelajaran-pelajaran yang berat, khususnya hafalan-hafalan itu. Saya sudah sangat menyadari ini Bu. Ya, lebih banyak mendengar saja ya. Apalagi nanti kalau sudah usia 70 tahun. Jadi kemarin ada komunitas di Rungkut sana Bu. Saya lupa komunitasnya, pengajian apa, tapi pesertanya di atas 70 semua. Dan saya ingatkan Ibu, tolong cari ustadz-ustadzah yang ringan-ringan. Apalagi mereka ini ternyata baru mau belajar agama. Ya. Jadi yang ringan-ringan, yang happy pengajiannya supaya menambah imun. Jangan ngaji tahfidz, jangan ngaji tahsin. Tahfidz itu hafalan, tahsin itu membetulkan bacaan, tajwid itu Bu. Ibu-ibu kalau ngaji Quran salah nggak dosa, malah dapat pahala. Tapi jangan ngaji tajwid Bu, sudah kasep, sudah telat. Ngaji itu sesuai fase umurnya. Kalau 45 masih mending, 50 masih ini, 70 tahun ngaji tajwid loh Bu. Dan di situ ada makharijul huruf. Ada huruf itu yang menggunakan perangkat gigi. Contohnya dhot. Lah beliau ini gigi palsu semua. Tidak mungkin bisa sempurna. Katanya ustazahnya, tolong Bu ucapkan dhot. Ibunya berhubung pasangan. Ya. Coba praktek walau akhirnya walau lepas giginya. Sering mendengar ceramah tentang akhirat, tentang surga, terutama membangun hati supaya belajar ikhlas, belajar sabar. Sudah 70 kok dikasih hafalan. Pokoknya ibu-ibu besok minggu depan masuk hafalkan mulai surat An-Nas sampai Ad-Duha. Saya jamin gak ada yang masuk ibu-ibu. Ibunya sama WA, ustazah maaf perut saya sakit ustazah. Yang satu, ustazah saya ngantar suami luar kota ustazah saya ngomong cucu ustazah. Kosong kelasnya nggak ada. Lah 70 kok apal-apalan iki lho Bu. Ya iki keliru konsep jenenge. Itu namanya apa? Cerdas di dalam belajar. Cerdas di dalam belajar. Nah, kemudian kita ini kan dikasih usia. Anggap usia kita seperti usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibagi 3 Bu. Ada usia dunia, ada usia dunia akhirat, ada usia akhirat.
Lah orang yang bagus, orang yang bijak adalah hidup di usianya. Kapan usia dunia itu? 20 sampai 40. Saya tidak menghitung usia 1 sampai 20 karena usia 1 sampai 20 itu usia 0. Biasanya orang anak ini masih ikut orang tuanya, belum mandiri. Ini dihitung mulai mandiri. 20 sampai 40 itu usia dunia. Coba kita teliti. Orang kalau di usia 20 sampai 40 urusan dunianya luar biasa. Sekolahnya getuh, nyambut gawenya getuh, tapi sholatnya masih keteteran. Ingat waktu muda-muda, cok senyum-senyum tok, aku nyetak sampean kok ini. Kalau prosentasenya bagaimana, Bu? Usia 20 sampai 40 itu dunia 70%, akhirat 30%. Jadi jangan kaget kalau punya anak, punya cucu di usia itu dia mungkin kerja keras, ngorek duit, kerja luar biasa, sekolah, karir luar biasa. Tapi mohon maaf, urusan ibadah, urusan amal soleh kadang keteteran. Anak saya kuliah, lulus kuliah baru kerja, kadang-kadang subuhnya itu Masya Allah, Bu, kesiangan terus, sholat itu gabung-gabung. Padahal bukan orang safar loh, duhur gabung asar, kadang maghrib gabung isya, yang parah subuh gabung duha. Itu istiqomah setiap hari begitu. Ternyata usianya masih 25 tahun, tak maklumi, Bu, tak maklumi. Sudah ada sih di usia 25-30 yang digenjot masalah agama, ibadahnya ada, tapi umumnya di usia itu mereka sibuk mengejar dunia. Akan berhenti kalau mereka usia 40 tahun. Karena usia 40 sampai 60 disebut usia dunia akhirat. Saya kira ibu-ibu yang hadir ini banyak di usia ini. Kalau pakai prosentase 50 dunia, 50 akhirat. Apa alasannya? Begini, Bu. Sebelumnya saya minum dulu ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ibu-ibu tidak pernah mondok, kalau sering-sering minum ini insya Allah tetap jadi santri. Orang itu kalau sudah 40 tahun biasanya semuanya punya. Satu, sudah punya pasangan hidup, suami istri. Yang kedua, kadang sudah punya anak, kerjaan sudah mapan, rumah sudah memiliki walaupun kredit. Orang-orang yang punya, yang memiliki ini akan muncul penyakit di dalam hatinya. Apa? Takut kehilangan. Tapi positifnya apa? Ketika dia takut kehilangan, dia mendekatkan diri kepada Allah. Makanya biasanya orang mulai sadar, sudah noto agomonya, noto sholatnya, noto kehidupannya, sudah masuk anggota majelis taklim di usia 40 tahun. Di saat hatinya sudah mulai takut kehilangan. Saya punya suami, bakal kehilangan suami. Saya punya anak, bakal kehilangan anak. Saya punya rumah, punya harta benda, bakal kehilangan harta benda. Positifnya, ketika takut kehilangan, dia mendekatkan diri kepada Allah. Jujur ibu, kenapa anda mau doa kepada Allah? Mau berdoa, mau sholat? Jawabannya, karena ada rasa takut. Semua orang mau berdoa kepada Allah karena hatinya ada rasa takut. Untung loh, Bu, orang punya rasa takut itu. Makanya orang yang tidak pernah doa adalah orang yang hatinya tidak ada rasa takut. Orang miskin sama orang kaya sendiri beda kalau doa. Beda. Orang itu, Bu, kalau zonanya hidupnya aman, biasanya berdoanya nggak khusyuk. Tapi kalau nggak aman baru khusyuk. Anak panjenengan sehat, suaminya beres, nggak ada masalah, baik-baik saja, doanya nggak khusyuk, biasa, paling ngangkat nggak sampai gini tok, Rabbana atina, amin. Karena semua baik-baik. Coba mereka yang diuji suami, yang diuji anak, yang diuji masalah ekonomi, kalau berdoa, ya Allah, lo betul gak? Jadi ekspresi kekhusyuan doa kita itu ditentukan oleh persoalan hidup kita. Gak usah berdoa saja, Bu, sholat saja. Kalau panjenengan aman, awake sehat, Bu. Orang sehat sama orang sakit secara psikologis doa beda atau sama? Beda. Beda, Bu.
Awalnya nggak ada masalah, check up, kemudian periksa ke dokter, langsung ibu ini mengidap penyakit jantung koroner. Habis periksa dari dokter ini, Allah, jantungku ya. Tadi belum ke dokter ya nggak nangis. Itulah positifnya kalau orang 40 tahun. Semakin banyak ketakutan dalam hidup, semakin dia dekat dengan Allah. Jadi orang itu Bu bisa dekat dengan Allah itu kalau dia takut. Ibu punya suami ganteng, uangnya banyak, penyayang keluarga, jujur, sabar, nggak pernah marah. Kalau pulang ke kantor itu pulang ke rumah dari kantor tepat waktu, Anda aman. Biasanya sholatnya biasa, nggak khusyuk. Allahu Akbar. Ini suami aman nih. Beda dengan suami sudah mulai tergoda perempuan lain, sering bohong, belanja dikurangi. Ya Allah, sering bentak-bentak, sering menyakiti. Beda sholatnya. Sudah. Ya saya tidak ngomong kalau yang tertawa itu pengalaman, enggak. Tapi kadang-kadang seperti itu. Jadi yang sing guyu pengalaman, sing meneng perasaan. Itu terjadi di usia 40 sampai 60. Ibu-ibu, biasanya 40 tahun ini kerja keras tetap, karir tetap. Tapi sudah mulai sadar, senang pengajian, bikin komunitas seperti ini. Itu di usia 40 tahun. Dia sadar bahwa apa yang saya miliki pasti hilang cepat atau lambat. Dan sebelum itu terjadi, saya harus dekat dengan Allah. Loh, kita tidak bisa saling menakut-nakuti, Bu. Bahwa kita ini semua akan hilang loh, Bu. Semua pasti akan hilang. Yang memiliki pasti kehilangan. Itu sudah sunatullah. Kalau panjenengan sekarang memiliki suami, pasti kehilangan suami. Pasti kehilangan suami. Cepat atau lambat. Masalah kehilangan itu ada 3, Ibu. Pertama, kehilangan ditinggal mati. Yang kedua, kehilangan ditinggal minggat. Yang ketiga, kehilangan harapan. Orangnya masih hidup, Bu, tapi selalu menyakiti. Itu kehilangan, itu kehilangan harapan. Dari 100 perempuan muslimah saya survei, jajak pendapat. Saya tanya, ibu-ibu milih mana, kehilangan karena ditinggal mati suami, kehilangan ditinggal minggat, atau kehilangan harapan? 100 orang menjawabnya sama. Saya lebih baik kehilangan ditinggal mati, Ustaz. Terhormat walaupun sedih daripada ditinggal minggat. Apalagi minggatnya sama mak lampir. Yang ketiga malah nggak enak hati, Bu. Apalagi ditinggal karena kehilangan harapan. Orangnya masih hidup, setiap hari ketemu, gelibet liwari, Bu. Tapi nyelekit nek ngomong. Menyesakkan dada. Orangnya masih hidup, Anda kehilangan harapan. Nah, biasanya istri-istri yang kehilangan harapan, Ibu, kadang putus asa. Suaminya tidur, dilihat wajahnya, di batin, Bu, ya Allah Papa, kok gak mati ya kon iki, Pak. Coba. Makanya panjenengan sekarang ada di fase ini. Ayo, nggak apa-apa, dunia tetap. Tapi akhiratnya sudah mulai latihan. Ibu-ibu, begini. Orang itu kalau sudah mulai membiasakan, mengamalkan sesuatu yang baik di usia 40, nanti ketemu 60-nya enak loh. Contoh, mungkin ada ibu-ibu yang baru usia 40 tahun belajar tahajud. Kan malas, Bu. Paksakan. Memaksa itu sekarang. Karena nanti kalau sudah usia 70, Anda tidak bisa memaksa lagi. Karena syarafnya putus. Saya tunjukkan, 60 tahun itu usia ambang dunia. 70 tahun usia ambang akhirat. Begini maksud saya, Bu. Kalau sudah 60 tahun, secara ekonomi, panjenengan, suami, itu sudah berhenti. 60 tahun itu puncak karir dunia, tidak bisa naik lagi, Bu. Kalau naik mendongkraknya sedikit saja, kecuali kasus yang khusus ya, kasus berbeda. Misalkan ada orang 60 tahun baru meniti karir, memulai bisnis, tidak akan bisa mendongkrak bisnisnya. 60 tahun stop dunianya. Di atas 60 tahun usia akhirat. Apalagi 60 tahun bawa ijazah kemana-mana ngelamar, ke pabrik ini, ke kantor ini. Ini kantor mana yang mau nerima, Bu? Pabrik mana yang mau nerima?
disuruh security juga nggak kuat melayu, disuruh jadi kuli nggak kuat angkat-angkat, audit keuangan sering vertigonya kumat. Kenapa Bu? Karena potensi dunianya itu sudah tidak ada. Ibu walaupun punya uang banyak di atas 60 tahun, tidak ada gunanya uang itu. Paling dinikmati anak-anak. Ayo, mau makan enak, sop buntut, kikil, jeroan, gak wani sampean. Duit sampean nganggur. Terus sing sepuh-sepuh iku tuku kudung sing wapi, modele wapi, digawe gak pantes. Iku pantes gawe putune sampean. Jujur-jujuran saya Bu, maksud saya ditoto mulai sekarang, mumpung usia itu belum datang, ayo ditoto mulai sekarang, amankan dunia di usia 60 tahun. Selesai Bu. Orang itu kalau sudah potensi fisiknya turun, potensi hatinya harus naik. Mestinya Bu, 60 tahun itu sudah sabar, gak ngamuan, sudah ikhlas, gak tape iri ambek tonggo, gak seneng riba. Cukup sudah, itu batas ambang 60 tahun. Dan itu dikasih batas sampai 70 tahun. Apa maksudnya Pak, Bu? Kalau ada orang 70 tahun si ngamuan sampai mati dia ngamuan. Demi Allah, lihat kasus, banyak kasus yang saya lihat. Beberapa waktu yang lalu di Tanggulangin itu Sidoarjo, itu ada seorang kakek-kakek itu Bu, di usia 80 tahun. Nazak itu loh, meso-meso. Marah-marah meso-meso. Sampai anak cucunya nggak bisa mengendalikan, akhirnya ditaruh di kamar, dikunci dari luar, akhirnya diam, sudah melungker di pojokannya tempat tidur, dibiarkan sama anak-anaknya. Nggak bisa Bu, ngamuk terus. Kenapa? Saya tanya kepada anak cucunya, kakek saya itu memang Pak Ustadz sejak pensiun itu nggak pernah ke masjid, isinya itu kumpul sama anak-anak muda-muda di warkop itu, ucapannya kasar. Jadi tidak bisa mengendalikan. 70 tahun tidak bisa berubah Bu, saraf baiknya terputus dia. Satu. Yang kedua, kalau sampai 70 tahun masih pelit, medit, sampai mati dia pelit, tidak bisa jadi orang baik. Batas ambang akhiratnya selesai. Makanya sekarang dilatih untuk loman, dipaksa supaya nanti pas 70 tahun aman. Kalau sampai sekarang masih medit-medit, ayo dirubah, cari teman-teman yang loman, ben ketularan sampean. Nega DE ketularan medit koyok sampean. Ibu-ibu maaf, ada orang yang datang kepada saya tanya usia berapa Pak? 70 tahun. Saya pengen senang tahajud Ustaz. Saya ajari tahajud. Jadi saya itu pernah, rumah saya itu digunakan pesantren untuk lansia Bu. Ternyata membimbing lansia itu jauh lebih berat daripada membimbing anak-anak. Insya Allah, kadang-kadang dituturing ini jebusi ngono, lali ya Allah, begitu. Kata emosiku dosa. Makanya kan ada istilah Bu, Masya Allah, kadang-kadang kalau ngeramut istri yang sudah tua, itu kan juga sama dengan punya Al-Quran yang sudah lama itu loh, diwoco itu bureng, dibuat dosa. Beliau itu tidak senang dilayani. Tidak senang dilayani, padahal bos besar. Ya, saya sering terlibat pengajian di kantor beliau. Ya, waktu mobil pun kadang-kadang dia dikasih supir sama perusahaan, ya disuruh nyupir aja Bu. Dibukakan pintu, maaf Pak supir jangan, saya bisa sendiri. Jadi gak kemenyek Bu, gak kemedel. Sudah, makan pun gak. Pokoknya dia mempersiapkan diri di hari tuanya. Nggak mau dilayani. Pada saat pensiun dia menikmati hidupnya Ibu, dia menikmati hidupnya, menikmati kemandiriannya, kebiasaan tidak dilayani, maam nggih njogok-njogok dewe, itu enak. Masya Allah. Akhirnya apa? Setelah pensiun beliau ini ngajak istrinya hidup di desa, bangun rumah dari tabungannya itu Bu, yang dekat masjid. Di sebelah rumahnya didirikan panti asuhan. Hari-harinya itu ngeramut anak-anak yatim sama jamaah di masjid, ikut pengajian di masjid. Punya anak 3 Bu, semua direktur bos besar. Ada yang di Singapura, Jakarta, di Australia. Disuruh ikut anaknya nggak mau. Sudah, papa sama mama ini akan tinggal di desa bersama anak-anak yatim. Bahagia sekali.
Itu dikirimi anaknya uang, ada yang ngirimi 50 juta, semua untuk sosial, Bu. Dia telah mempersiapkan masa tuanya itu sejak masa mudanya. Tapi akan berbeda dengan orang ketika dia menjabat jadi bos, kemalan diladeni. Wong kate mlebu mobil tangane sik waras, gak gelem buka dhewe. Bukakno. Masya Allah. Maaf ya ngono, Bu. Nggak mau ambilkan. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ketika pensiun, stresnya luar biasa. Kalau sudah stres nggak bisa sembuh, akhirnya berubah menjadi stroke. Kalau stroke nggak bisa sembuh, terakhir sampel. 3S. 3S akan terjadi. Ibu-ibu, saya katakan, saya ini kan belajar ya, belajar. Walaupun kadang-kadang sama panitia pengajian itu ditawari. Saya paling suka diundang Raudhatul Jannah karena nggak pernah nawari apa-apa. Saya suka, Ibu. Sudah, yang penting ngundang, kemudian disesuaikan jadwal harinya, tanggalnya, jamnya, tempatnya, selesai sudah. Ada sebagian dari panitia itu memanjakan penceramah. Pak Ustadz nanti dijemput ya di Masjid Al-Akbar ya, mau ngeresakne mobil nopo. Dikira awak dek gak duwe motor ngono. Terus nanti setelah pengajian kepingin suguhannya apa, buahnya apa. Sudahlah Pak, doakan saya sehat ya. Doakan pada saat itu saya mampu untuk datang. Selesai. Saya bawa kendaraan sendiri. Nanti kalau saya akan makan di rumah, ndak usah ngerepoti panjenengan sudah. Saya kepingin apa lah Bu? Nanti dituanya itu enak gitu. Orang yang biasa melayani, nanti tuanya itu pasti enak. Tapi orang yang biasa dilayani, tuanya pasti tidak enak. Lo ada teman Sidoarjo, Bu, cerita kepada saya, Ustadz, saya bersyukur punya istri itu baik sama saya. Gimana Mas maksudnya baik Mas? Saya itu kalau datang dari kantor dijemput di pagar rumah. Tangan saya digandeng, tas saya dibawakan, terus saya didudukkan di ruang tamu, kemudian dia ambil air panas, kaki saya dicelupkan ke air panas, pundak saya dipijitin, saya diambilkan makan, nggak hanya diambilkan Pak Ustadz, saya didulang, Ustadz disuapin, ayo Papa, Dia cerita bangga dengan begitu Bu. Terus Ustadz mohon maaf tiap malam saya dipijitin Pak Ustadz, ya Allah kalau ini telinga saya ini ada kotoran diurek-urek ya istri saya ngureki, hidung saya istri saya yang bersihkan, kadang sikat gigi istri saya yang nyikati saya mikir sampai mungkin cawik bareng sing nyawi sing wedok kali. Terus saya pegang tangannya, Mas Anda keliru, ingatkan tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Sebab istrimu manusia biasa, mungkin hatinya lagi enak sama kamu. Nanti kalau hatinya nggak enak, kemudian dia tidak menservis lagi, melayani lagi, kamu akan bingung, kamu akan stres. Betul Bu. Ada masalah istrinya nggak enak hati, biasanya melayani, sudah stop, nggak melayani. Minta makan mah, suapin mah, makan dewe, tuwek menurut. Stres Bu, stres. Orang yang stres di masa tua adalah ketika di masa muda sok-sokan minta dilayani. Saya Bu, tidak pernah stres dengan istri karena saya itu tidak ada tuntutan sama sekali. Standar saya kepada istri itu rendah Bu, enak saya itu. Saya sampaikan kepada teman-teman yang menikah, teman-teman calon suami, kalau kepingin bahagia bersama istri, ikhlas ridho, jangan tinggi-tinggi tuntutannya, standar saja. Apa Pak Ustadz standar itu? Saya itu cuma 3 yang saya tuntut. Pokoknya istri saya itu 1 perempuan, 2 masih hidup. Kita itu sering kecewa gara-gara tuntutan itu Bu. Kecewa sama suami, tuntutan kita, turunkan tuntutannya. Kecewa sama anak, turunkan. Orang di atas 60 tahun jangan ada tuntutan kepada siapapun. Nenek, saya begini Nek, gimana Nek? Alhamdulillah, Nenek doakan kamu bahagia barokah ya Nak. Ojo koyo ngono, Nenek gak seneng koyo ngono iku. Saya jamin Anda akan stres, Anda akan stres. Ibu-ibu, tidak ada yang paling penting di dalam mengisi umur ini
untuk membangun sikap ya, sikap ridho, sikap menerima dengan keadaan, pasti akan bahagia. Makanya di dalam Islam itu kan ada istilah kufu. Kufu itu bagaimana, Bu? Kufu itu kesetaraan dalam rumah tangga. Kufu itu ada 4. Pertama dari umur, 2 dari keluarga, 3 dari pendidikan, kemudian 4 dari ekonomi. Ibu kalau cari mantu, besanan, jangan lupakan harus seimbang. Umurnya jangan terlalu terpaut jauh, ibu-ibu. Kalau saya menulis dalam artikel, jarak paling jauh itu 30 tahun, jangan lebih dari itu. Boleh, tidak apa-apa. Kalau Nabi Muhammad dengan Ibu Khadijah itu 15 tahun, jangan lebih 30 tahun, Bu. Pasti banyak kesenjangan, banyak problem dan masalah. Jangan terlalu jauh. Kalau terpaut 5 tahun bagus, 10 tahun bagus, 15 tahun bagus. Jangan 40 tahun. Ini ada kasus kan keluarga kita ini. Jadi suaminya ini duda umur 84, menikah dengan perawan umur 22. Ini cucunya, Bu. Umurnya kayak cucunya. Ya memang takdir Allah, tapi kan kita bisa berikhtiar kan. Ini kalau sudah menikah kan nggak nyambung ini, Bu. Ngobrol aja nggak nyambung. Wong yang perempuan ini generasinya milenial, yang laki-laki kolonial. Eranya berbeda. Eranya berbeda. Nah, biasanya lumrahnya itu kalau rumah tangga itu kan yang sering minta dulu kan suami tuh, Bu. Karena perempuan itu walaupun butuh, tapi dia malu mau minta duluan itu. Lah berhubung suaminya 84, dia nggak pernah minta. Ya duduk di kursi aja, ambek ketip minta. Otomatis yang minta akhirnya istri, yang istri juga butuh. Padahal istrinya malu. Akhirnya juga mintanya dengan bahasa-bahasa isyarat. Abah, monggo mateni setan. Bahasanya, Bu. Katanya Abah monggo ning. Ya namanya sudah tua, Bu, melawan 22 tahun, ya sebentar selesai. Yang masih muda, ya butuh lagi, ya minta lagi. Abah monggo mateni setan malih. Abahnya menjawab, ning, setane wis mati. Jare sing wedok, dereng bat tasik wonten sing urip. Apa yang jawab, ning, suwe-suwe sing mati gak setane. Abah ya melok mati bisa. Ada kesenjangan. Makanya begini, Imam An-Nawawi pernah mengatakan, kalau ada anak muda ibadah bagus, maaf saya balik, kalau ada orang tua ibadah bagus, tapi anak muda ibadah lebih bagus. Kalau ada seorang anak muda maksiat jelek, orang tua yang maksiat lebih jelek. Jadi grade amal itu ditentukan umur loh, Bu. Kalau lihat anak muda yang kisru, yang pemarah, jelek. Tapi lihat seorang tua yang pemarah, lebih jelek lagi. Pantasnya, Bu, panjenengan yang rawuh ini, itu hari-harinya penuh dengan senyuman manis. Monggo, Mbak, sehat terus penting? Alhamdulillah sehat. Waduh uang mesem, cocok sampai. Orang itu kalau sudah melatih ketemu orang mesem, Bu, sampai di usia 60 sik meseman, 70 nanti matinya ya mesem. Jadi sebenarnya begini, kematian kita nanti kondisinya itu tergantung kebiasaan kita ini sekarang. Sudahlah, kalau kebiasaannya mesem, mati nih mesem. Nih adik metutut, tak jamin mati nih metutut. Sampai didusi loh, ada yang memandikan jenazah, sing ngedusi dipetututi soalnya. Kan nggak enak. Nah, ibu sekalian, yang terakhir, berbahagialah panjenengan di saat umur di sisa-sisa ini punya komunitas, itu yang mahal. Jangan pernah menyendiri, jangan mengucilkan diri. Tolong itu yang sepuh-sepuh yang tidak pernah datang pengajian diajak, Bu, karena datang ke sini itu seger lahir batin.
dapat siraman rohani, dapat aura bersilaturahim, itu semakin sehat, hatinya semakin kuat. Orang itu kalau menyendiri, Bu, Masya Allah, kasihan, ngenes, dan dia pasti akan mengingat sesuatu yang masa-masa lalu itu yang jelek-jelek aja. Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, nanti kalau saya meninggal apakah ada yang mendoakan saya? Tergantung ibu punya komunitas apa enggak. Kalau ibu punya komunitas, yakin banyak yang mendoakan. Buktinya apa? Ini Raudhatul Jannah. Kalau ada yang sakit, langsung didoakan lewat pengajian. Kalau ada yang wafat, didoakan. Jangankan anggotanya, keluarga dari anggotanya, ada sesuatu terjadi, didoakan. Ada yang mau menikah, didoakan. Anaknya masuk ke kuliah, didoakan. Itu enaknya punya komunitas. Dan komunitas ini disebut dengan komunitas surga. Apa yang dimaksud? Nanti ibu-ibu juga masuk surga berombongan seperti ini, nggak sendiri-sendiri. Nah, sampean mlebu swarga iku dhewean, apa gak wedi ngono. Wong swarga koyo nambane lho, Bu. Sampeyan mlebu swarga ijen iku tole ndi kancaku gak ana kancaku ya apa sih. Makanya sangat cerdas sekali di saat usia sudah sepuh, maka Anda punya komunitas, Anda punya kumpulan. Semakin banyak komunitas kita, semakin baik ibu-ibu. Terutama komunitas orang-orang soleh dan orang-orang baik seperti ini. Ayo, tidak ada kata terlambat. Ketika Allah memberikan kesempatan umur, itu artinya Allah menghendaki kita baik. Allah menghendaki kita baik. Cuman sesuaikan kebaikan kita dengan umur. Jangan khawatir, Bu, ada porsi-porsinya. Maaf ya, Rasulullah pernah menyadarkan kepada kita tentang orang diibaratkan seperti buah utrujah. Ibu pernah dengar utrujah? Kayak buah jeruk tapi manis. Baunya wangi, rasanya manis. Itulah mereka yang pandai baca Quran dan amalnya, akhlaknya juga baik seperti akhlak Al-Quran. Kalau baca bagus, suaranya enak. Tapi kan tidak semua, Bu, dapat itu. Saya kira ibu-ibu Raudhatul Jannah mungkin tidak di sini wilayahnya. Ngajine ya biasa-biasa, cenderung grodal-gradul. Tidak apa-apa. Dikasih porsi sama Nabi yang kedua, seperti buah kurma. Kurma itu tidak ada baunya, Bu, tapi rasanya manis. Barang siapa yang tidak bisa baca Quran, tidak lancar baca Quran, tidak bagus baca Quran, tapi akhlaknya seperti akhlaknya Quran, seperti kurma, nggak ada baunya, tapi rasanya manis. Itu ibu Raudhatul Jannah. Bukan juara MTQ, bukan juara baca Quran, nggak masalah, tapi akhlaknya seperti Quran, sabar, ikhlas, qanaah, murah senyum. Wah, itu dipuji sama Rasulullah seperti buah kurma. Wahai kurma-kurma yang saya hormati. Jangan jadi yang ketiga, namanya roihanah. Roihanah itu buah yang baunya wangi tapi rasanya pahit. Dia pandai baca Quran tapi akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran. Dan jangan pula memilih yang keempat, buah hamdalah. Kalau kita mengatakan bunga bangkai, Bu, baunya busuk, rasanya pun pahit. Harapan kita cuma dua di atas tadi, bau wangi, rasanya juga manis. Kalau tidak, nggak ada bau, nggak ada masalah, tapi rasanya manis, yaitu buah kurma, yang buah kurma adalah buah surga. Ketika saya mengatakan surga, pas jarum jam di jam 9, di mana harus selesai pengajian. Mudah-mudahan untaian kata ini, Bu, bisa merasuk dalam hati sanubari kita, dan kita semuanya dibuka pintu hidayah oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Izinkan saya menutup majelis mulia ini dengan untaian doa dan munajat. Saya awali doa saya dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikan pengajian kami malam ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, semua yang hadir di pengajian ini jadikan hidupnya berkah, rizkinya berkah, umurnya berkah, keluarga rumah tangganya berkah, anak turunnya berkah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluarnya. Ya Allah, anugerahkan di hati kami rasa ikhlas ya Allah. Ikhlas menjalani hidup ini, ikhlas menjalani keluarga dan rumah tangga kami, ikhlas menjalani pekerjaan dan aktivitas kami, sabar menghadapi ujian-Mu dan pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, di sisa-sisa umur yang Kau berikan kepada kami, berikan kami kekuatan lahir batin untuk bisa memanfaatkan umur ini dengan baik dan sebaik-baiknya untuk menebar kebaikan dan menebar manfaat untuk orang lain. Ya Allah, kuatkan iman dan Islam kami, jadikan kami orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kami, dalam ketaatan kami, dalam dakwah dan syiar dalam kehidupan kami sampai nanti ajal menjemput kami ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan berkah pengajian malam ini, berikan kami ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk titian hidup menggapai ridho-Mu, agar hidup kami selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Ya Allah, berkahi pengajian ini dan sayangi perpisahan kami, tutup usia kami dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnal khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Salam rindu dan cinta untuk keluarga yang di rumah. Aqulu ma tasma'un wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.